Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 49. Dan ketika najainakum. Dan ingatlah ketika kami Allah Ta'ala menyelamatkan kalian Bani Israel, anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam, dari ali keluarga Fir'aun, pengikut Fir'aun, yasumunakum, yang mereka menimpakan kepada kalian al-adab, siksaan yang sangat berat, yaitu mereka yudabbihuna, menyembelih abna'akum, anak-anak laki-laki kalian. Itu dikisahkan Fir'aun bermimpi bahwasanya Bani Israel akan mengalahkan suku Kipti dari Fir'aun. Maka setelah terbangun, Fir'aun menceritakan mimpinya kepada para pendetanya. Maka diperintahkanlah bahwasannya anak laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh karena diprediksi akan mengalahkan suku dari Fir'aun itu, suku Kipti. Wa yastahyuna, dan membiarkan hidup nisa'akum, anak-anak perempuan kalian. Maka ini adalah kejahatan yang luar biasa dari Fir'aun. Mereka begitu tega untuk membunuh bayi yang baru lahir, bayi laki-laki. Wa fi dzalikum, maka dalam hal yang demikian, balaun, terdapat ujian, mirabbikum, dari Tuhan kalian, adim, yang besar. Ini adalah ujian yang harus dijalani oleh Bani Israel, anak keturunan Israel. Namun kemudian Allah Ta'ala menyelamatkan mereka, Bani Israel, dari kekejaman Fir'aun tersebut. Wa id faraqna, dan ingatlah ketika kami membelah bikum, bagi kalian, al-bahra, lautan. Ini juga adalah nikmat yang berikutnya oleh Allah Ta'ala kepada kaum Bani Israel. Fa'anjainakum, sehingga kalian dapat selamat. Wa aqraqna, dan kami tenggelamkan ali Fir'aun, pengikut Fir'aun. Wa antum, dan kalian tandurun, menyaksikan. Ini adalah bagaimana kisah Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam yang mereka dikejar oleh Fir'aun dan alu Fir'aun, bala tentaranya, pengikutnya, hingga sampailah mereka ke Laut Merah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun memukul tongkatnya sehingga terbelah lautan, sehingga di sana ada daratan yang bisa dilalui, sehingga mereka dapat menembus Laut Merah dengan aman hingga ke arah Sinai. Dan setelah sampai, kemudian Allah mengembalikan lautan tersebut menjadi laut, dan Fir'aun dan ali Fir'aun, pengikutnya, saat itu sedang berada di tengah lautan, dan tenggelamlah mereka. Wa id wa'adna, dan ingatlah ketika kami menjanjikan Musa, kepada Musa, arba'ina, 40 malam. Yaitu Nabi Musa alaihissalam menuju Gunung Sinai untuk mendapatkan kitab Taurat
selama 40 malam. Summa takhatum, kemudian Bani Israel yang ditinggal, mereka justru mengambil al-ijla, patung anak sapi, dijadikan sesembahan. Padahal Nabi Musa alaihissalam hanya meninggalkan mereka 40 hari saja, mereka telah berbuat kesyirikan. Min ba'dihi, setelah kepergian Musa untuk menerima wahyu kitab Taurat dari Allah di Bukit Sinai. Wa antum dhalimun, dan kalian menjadi orang yang zalim. Bani Israel menyembah anak sapi, patung anak sapi. Tentu ini adalah kedzaliman yang tertinggi. Inna syirka la dzulmun azim. Karena kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Mereka jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kekufuran, menyembah selain Allah. Summa, kemudian afauna, kami Allah taala memaafkan angkum, kalian, mim ba'di, setelah dalika, hal itu terjadi. La'alakum, agar kalian tashkurun, bersyukur kepada Allah. Ini bagaimana Allah memberikan pemaafan kepada kaum Bani Israel yang telah melakukan kedzaliman yang besar, menyekutukan Allah. Namun Allah masih memberikan maaf kepada mereka agar mereka berubah menjadi manusia yang baik, yang bersyukur kepada Allah, yang beribadah kepada Allah Ta'ala wahdah semata, tidak berbuat kekufuran. Wa id ataina, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa al-kitabah, kitab, yaitu kitab Taurat, wal furqan, dan furqan, yang membedakan antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. La'alakum tahtadun, agar kalian Bani Israel memperoleh petunjuk. Bani Israel sudah diberikan kitab Taurat, namun ada sebagian dari mereka yang justru merubah kitab Taurat yang telah Allah turunkan kepada Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam, dari kaum Bani Israel. Wa id qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, dhalamtum, telah berbuat kedzaliman, anfusakum, kepada diri kalian sendiri, bittikhadikumul ijla, dengan menjadikan sesembahan anak sapi, patung anak sapi. Fatubu, karena itulah bertobatlah, ila bari'ikum, kepada pencipta kalian. Maka Bani Israel yang berbuat kesyirikan, mereka diberikan kesempatan oleh Allah bertobat, yaitu dengan tobatnya saat itu adalah faqtulu anfusakum, yaitu dengan membunuh anfusakum, diri kalian sendiri. Ada yang menafsirkan mereka satu dengan yang lain saling membunuh. Itulah tobatnya, dan itulah diterima oleh Allah. Dalikum, yang demikian itu, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, inda bari'ikum, di sisi pencipta kalian. Fataba alaikum, dan dia Allah akan menerima tobat kalian. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa tawwabu, yang maha penerima tobat, ar-rahim, yang maha penyayang. Wa id qultum, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Musa, ya Musa, lan nu'mina, kami tidak akan beriman laka kepadamu, hatta hingga narallaha, kami melihat Allah jahrah, dengan secara langsung. Fa akhadatkum as-sa'iqah, maka halilintar pun menyambar mereka. Wa antum tandurun, sedangkan kalian menyaksikan. Summa, kemudian ba'asnakum, kami membangkitkan kalian, min ba'di mautikum, setelah kematian kalian, la'allakum, agar kalian tashkurun, bersyukur. Wa dhalalna, dan kami menaungi alaikum, atas kalian, al-ghamam, dengan awan. Wa anzalna alaikum, dan kami menurunkan pada kalian al-manna wassalwa,
Kulu, makanlah, min thayyibat, makanan yang baik yang Allah berikan, ma razaqnakum, yang telah kami berikan kepada kalian, kami rezekikan pada kalian, wa ma zalamuna, dan mereka tidak mendolimi kami, walakin kanu, akan tetapi, anfusahum yadlimun, mereka yang mendolimi diri mereka sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 49 sampai 57.